Di bawah rindangnya pohon trembesi di taman kota, seorang wanita bernama Naila duduk sambil memandangi aliran sungai kecil yang mengalir pelan. Hidupnya sederhana, gajinya sebagai kasir minimarket tidak pernah cukup untuk membuatnya merasa aman. Namun, ia selalu percaya bahwa kebaikan hati tidak pernah dikhianati Tuhan. Suatu sore, saat hendak pulang, ia melihat seorang pengemis duduk bersandar di bangku taman. Bajunya lusuh, rambutnya berantakan, dan wajahnya tertutup sedikit debu. Namun, yang menarik perhatian Naila bukanlah penampilannya, melainkan sorot mata pengemis itu. Dalam dan lembut, seperti seseorang yang menyimpan banyak cerita. "Bu, boleh minta roti yang tidak ibu habiskan?" tanya pengemis itu. Naila tersenyum kecil. "Namaku Naila, ambil saja semuanya, aku belum lapar." Ia menyodorkan tas plastik berisi roti dan air mineral. Pengemis itu terkejut, matanya berkaca-kaca. "Namaku Arka, terima kasih." Sejak hari itu, Naila sering mampir ke taman hanya untuk berbincang dengan Arka. Semakin lama, ia menyadari bahwa pengemis itu punya cara bicara yang begitu sopan, kalem, bahkan terpelajar. Ia sering berkata bijak, dan sesekali ucapannya terdengar seperti orang yang memahami bisnis, ekonomi, dan kehidupan kelas atas. Ia sempat curiga, tetapi ia tidak berani bertanya. Suatu malam, hujan turun deras. Naila yang hendak pulang melihat Arka kedinginan di bawah halte bus, tanpa jaket. Tanpa pikir panjang, ia menarik tangan laki-laki itu. "Di rumahku nggak mewah, tapi setidaknya kering. Ayo ikut." Arka menatapnya lama, seperti menimbang. "Boleh, kalau kamu tidak keberatan." Malam itu, rumah kontrakan kecil Naila dipenuhi kehangatan. Arka tidur di sofa, Naila membuatkan sup hangat. Ada sesuatu yang berubah. Kedekatan itu tumbuh tanpa mereka sadari. Beberapa minggu kemudian, Arka berkata lirih, "Naila, kalau aku melamarmu, kamu mau?" Naila terkejut. "Arka, kamu tidak punya apa-apa." Arka menyenyum, sorot matanya tulus. "Aku hanya punya satu hal, niat untuk membahagiakanmu." Naila berpikir lama. Ia takut, namun hatinya berkata lain. "Kalau begitu, aku mau." Pernikahan mereka sederhana, hanya dihadiri tetangga sekitar. Naila menikahi seorang pengemis, dan ia tidak menyesalinya. 2 minggu setelah menikah, Arka tiba-tiba menghilang 3 hari. Naila cemas luar biasa. Ia mencari ke taman, halte, dan semua tempat yang pernah Arka datangi, tetapi hasilnya nihil. Hingga suatu sore, sebuah mobil hitam mewah berhenti di depan rumah kontrakannya. Seorang pria turun, berjas rapi, beraroma wangi. Namun wajahnya, itu Arka. Naila membiku. "Arka, kamu siapa?" Suaranya gemetar. Arka berjalan mendekat, menatapnya lembut. "Namaku Arka Wijaya. Aku pewaris perusahaan terbesar di kota ini. Aku menyamar sebagai pengemis karena aku ingin mencari wanita yang mencintaiku, bukan karena uang." Naila mundur selangkah, hatinya panas dingin. "Jadi selama ini kamu menipuku?" Arka menggeleng. "Aku tidak membohongimu. Aku hanya menunda cerita itu. Aku ingin memastikan apakah cintamu untukku atau untuk apa yang aku punya." Naila terdiam. Air matanya jatuh perlahan. "Dan sekarang kamu sudah yakin?" Arka menggenggam tangan Naila. "Iya, karena kamu memberiku makanan saat kamu sendiri lapar. Kamu memberiku rumah saat aku tidak punya apa-apa. Dan kamu menerima lamaran seorang pengemis." Ia menundukkan kepala. "Sekarang biarkan aku membalas semuanya. Mau ikut ke rumah kita?" "Rumah?" Naila mengangkat wajahnya, bingung. Arka senyum lebar. "Rumah kita, yang sebenarnya." Hari itu, Naila dibawa ke sebuah mansion megah di pinggir kota, dengan taman luas dan kolam air manturan yang indah. Semua pelayan membungkuk hormat, dan Arka menggenggam tangan istrinya erat-erat. "Mulai hari ini, kamu bukan hanya istriku.
katanya lembut. Kamu adalah ratu di rumah ini. Naila menangis bahagia, memeluk suaminya erat-erat. Ia telah menikahi seorang pengemis, dan ia ternyata adalah seseorang yang paling kaya, bukan hanya harta, tetapi hati. Dan sejak saat itu, mereka hidup dalam kebahagiaan yang tidak hanya mewah, tapi penuh cinta dan ketulusan.